Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia, selamat pagi. Hari ini saya akan berbagi tentang protein sebagai pencegah stunting dan obesitas pada usia dini, yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi betapa pentingnya asupan protein pada makanan. Oleh karena itu perlu kita bahas pada pagi hari ini, terutama untuk mencegah stunting dan obesitas. Karena kita tahu bahwa di negara kita angka stunting pada anak-anak di bawah 2 tahun masih tinggi, di atas 20% ya, sekitar 30-an% seperti itu. Kalau kita lihat hari ini, kalau dari 3 anak ya itu 1 diantaranya dia stunting. Nah, kemudian di lain pihak obesitas mulai meningkat. Jadi terakhir prevalensinya sekitar 10% gitu ya. Jadi kalau kita lihat di lapangan bahwa dari 10 anak-anak balita itu 1 diantaranya dia mengalami obesitas. Dan kedua kondisi ini tidak baik ya, karena stunting itu nanti hubungannya dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah, sedangkan obesitas itu hubungannya dengan berbagai penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian hipertensi ya, penyakit jantung koroner, stroke, nah seperti itu. Jadi kedua situasi ini sangat tidak baik ya. Nah, kemudian keduanya ini harus dicegah. Kapan dicegah? Sejak usia dini, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sekarang apa yang kita pakai untuk mencegah? Salah satunya adalah asupan protein. Nah, kemudian yang pertama ini adalah teorinya Golden. Tahunnya sudah lama, tahun 1995. Dia mengatakan bahwa bila tubuh kekurangan protein, ya, terutama asam amino esensial, maka pertumbuhan akan melambat atau bahkan berhenti. Ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai defisiensi nutrisi tipe 2. Jadi kalau asupan proteinnya kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan, kalau berlangsung dalam waktu yang lama, ya lama itu mungkin sekitaran lebih dari 3 bulanan seperti itu, nah, itu akan menyebabkan pertumbuhan diperlambat atau bahkan berhenti. Nah, akibatnya apa? Nah, inilah menyebabkan terjadinya stunting. Nah, kemudian kapan periode kritis terjadinya stunting ini? Itulah pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Itu yang pertama ya. Jadi kalau dia kekurangan, dia akan menyebabkan stunting. Nah, kemudian di lain pihak ada teori yang namanya early protein hypothesis. Ini dipublikasikan oleh College Co sekitar tahun 2014. Nah, ini kebalikan dari teori tadi. Nah, kalau asupan protein berlebihan pada 1000 hari pertama, maka akan merangsang sekresi atau pengeluaran dari insulin, kemudian sekresi dari insulin growth factor 1. Nah, kedua daripada hormon ini berperanan meningkatkan berat badan yang berlebihan. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah terjadilah yang namanya obesitas. Nah, jadi di satu pihak kalau kekurangan protein dia menyebabkan stunting, kalau di lain pihak kalau kelebihan protein dia menyebabkan obesitas. Ya. Jadi protein itu kalau saya umpamakan bak pisau bermata dua. Kurang menjadi stunting, kemudian lebih menjadi obesitas. Jadi kalau kita berbicara nutrisi sebenarnya tidak hanya protein ya, semua nutrisi juga sama. Yaitu kalau dia kekurangan itu mengalami defisiensi dengan berbagai akibatnya. Kalau kelebihan dia mengalami toksisitas dengan berbagai akibatnya.
Oleh karena itu kalau kita berbicara nutrisi itu harusnya yang seimbang ya. Seimbang itu artinya yang masuk itu sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti itu ya. Nah, kembali kita berbicara tentang protein. Jadi sekali lagi, kalau defisiensi atau kekurangan menyebabkan stunting, tapi kalau kelebihan menyebabkan obesitas. Jadi terutama pada usia dini tadi, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan protein, bagaimana cara memberikan protein supaya optimal, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pertama adalah sumbernya adalah dari ASI. Jadi berikanlah ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Nah, kalau kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, itu akan menjamin bahwa asupan proteinnya akan optimal. Karena protein yang ada pada ASI sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Ya, misalnya prosentase protein pada ASI kalau dibandingkan dengan seluruh energi yang ada pada ASI itu sekitar 6%. Gitu ya. Nah, selain dari jumlahnya yang sekitar 6%, kualitasnya juga baik. Jadi mudah dicerna dan mudah diserap. Seperti itu, dan bersifat spesifik. Spesifik artinya ASI itu untuk bayi, sehingga tidak menimbulkan reaksi-reaksi sampingan, misalnya reaksi alergi. Nah, itu contohnya ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita berikan ASI selama 6 bulan pertama. Nah, itu akan menyebabkan dia optimal. Nah, kemudian berikutnya setelah eksklusif 6 bulan, ASI diteruskan, lalu ditambahkan dengan MPASI yang berkualitas. Itu sampai usia 24 bulan atau 2 tahun tadi. Jadi sekali lagi, MPASI-nya pun harusnya berkualitas. Jadi sesuai dengan kandungan yang ada pada ASI. Jadi lengkap semua, ada komponen nutrisi makro maupun nutrisi mikro. Makro itu misalnya karbohidrat, lemak, protein. Nutrisi mikro misalnya mineral dan vitamin. Jadi harus lengkap semua isi dari MPASI-nya supaya dia bisa mendampingi ASI yang memiliki kualitas yang baik. Oke. Terus kemudian gimana kalau misalnya ASI-nya tidak ada? Nah, kalau ASI tidak ada, kemudian ada kontraindikasi, nah itu ada solusinya tentunya ya. Kalau misalnya kurang, misalnya solusinya bisa ditambahkan dengan ASI donor misalnya, asalkan memenuhi syarat sebagai ASI donor. Atau misalnya kalau ASI donor tidak memungkinkan, ya pergunakanlah susu formula misalnya. Karena susu formula pun dibuat sesuai dengan atau komposisinya adalah menyerupai ASI, seperti itu. Nah, itu adalah alternatif, tapi yang terbaik adalah ASI. Nah, sekarang setelah kita berikan asupan protein yang sudah sesuai yang sesuai dengan rekomendasi ini, misalnya ASI eksklusif, kemudian sudah ASI dilanjutkan dengan MPASI. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa protein yang kita berikan sudah optimal, tidak kurang dan tidak berlebihan, seperti itu. Oke. Nah, yang kita pakai untuk mengetahui atau mengevaluasi ya, atau memonitor gitu, monitor apakah protein yang kita berikan sudah optimal apakah belum, seperti itu pakailah standar pertumbuhan dari WHO. Jadi WHO sudah membuatkan suatu standar pertumbuhan, apakah itu pertumbuhan berat badan, apakah itu pertumbuhan panjang badan. Nah, saya ambil contoh tabelnya dari WHO. Jadi tabel barangkali lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan menggunakan grafik seperti itu. Nah, kalau misalnya asupannya sudah benar, nah bagaimana kita cara mengetahuinya? Kalau dia pertumbuhan berat badan maupun pertumbuhan panjang badan terdapat pada rel yang ideal. Nah, kita lihat ya, yang di sebelah kiri ini berat badan, yang di sebelah kanan itu adalah panjang badan. Nah, rel yang ideal itu yang berwarna hijau. Jadi usahakanlah si bayi dari sejak lahir ya, sejak dilahirkan sampai usianya 2 tahun itu berada pada rel yang berwarna hijau. Nah, kalau dia berada di bawahnya kita gas gitu untuk naik dia,
ke warna hijau, tapi kalau yang di atas warna hijaunya kita rem supaya dia menuju ke warna hijau. Nah, kemudian yang rel yang masih aman yang bagaimana ya, kita pakailah rel sampai yang warnanya kuning di atas yang hijau maupun yang di bawah yang hijau. Nah, buatlah di sekitaran seperti itu yang kita masih anggap aman seperti itu. Nah, kalau sudah menuju ke warna oranye itu sudah berarti hati-hati ya, di oranye di bawahnya maupun di atasnya. Tapi kalau sudah di luar daripada rel tersebut, nah itu sudah bermasalah ya. Kalau yang dikurang kita sebut sebagai stunting, kalau yang lebih kita sebut sebagai sudah cenderung nanti ke arah apa namanya, obesitas seperti itu. Jadi sekali lagi pertahankanlah berat badan dan panjang badan pada rel yang ideal, yaitu yang berwarna hijau, kemudian paling tidak atas bawahnya yang rel yang berwarna kuning. Nah, itulah caranya bagaimana kita mengevaluasi apakah protein yang kita berikan sudah optimal atau belum. Ya, jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, ya, kalau ini sudah kita lakukan, maka jadi anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, ya, tidak mengalami stunting dan tidak mengalami obesitas. Nah, ini adalah generasi penerus dari bangsa ini. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat.